البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tapi kita sholatnya sama aja pukul 9. Terus Dua anak baca. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, al-haditsul khamis ba'dal mi'ah 105. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad an Ayyub an Muhammad an ibni Abi Bakrah an Abi Bakrah radhiyallahu an dzukiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum, maka sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian. Qala Muhammad wa ahsibuhu qala, saya menyangka Nabi juga bersabda, wa a'radakum, dan kehormatan kalian alaikum haram, haram terhadap kalian. Kahurmati yaumikum hadza, seperti sucinya hari kalian ini. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini. Ala liyuballighi syahidu minkumul ghaib, ketahuilah, atau ala harfu tanbih, ingatlah, hendaknya orang yang hadir dari kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Wa kana Muhammad yaqul, dan dulu Muhammad sering mengatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar. Kana dzalik, itu telah terjadi. Ala hal ballagtu, lalu Rasulullah bertanya, ingatlah oleh kalian, bukankah saya telah menyampaikan ini marratain, 2 kali. Tayyib, hadis ini kita lihat di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sekian guru. Kalau sebagian sudah pernah lewat, nah di antaranya ini, yaitu Abdullah bin Abdul Wahhab, dan dia ini adalah Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Wahhab Al-Basri siqah. Qal haddatsana Hammad, ini adalah Hammad bin Zaid bin Dirham. Iya, Hammad bin Zaid bin Dirham, datuknya namanya Dirham. Nah, beliau Abu Ismail siqatun sabtun imam, Hammad bin Zaid. Yang selevel dengan beliau Hammad bin Salamah, namanya Hammad bin Salamah bin Dinar. Boleh bersesuaian gitu ya. Jadi sama-sama orang baik, sama-sama imam. Di level yang sama juga. An Ayyub. Ayyub di sini beliau Abu Bakar Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan As-Sakhtiyani Al-Basri, siqah imam. Tadi Hamad bin Zaid juga Basri. An Muhammad, ini ma'ruf Imam Muhammad bin Sirin. Beliau Abu Bakar Muhammad bin Sirin Al-Basri, faqih, juga mufassir, dan juga mu'abbir, ahli tafsir Quran dan ahli takwil mimpi, dan beliau faqihun wari'. Beliau sangat berhati-hati di dalam perniagaan, beliau berniaga. Dan di antara karomahnya termasuk, dan ini sahih, setiap kali beliau masuk pasar, orang lihat beliau langsung orang-orang berzikir pada Allah. Sekedar lihat ulama ini, orang langsung ingat Allah Ta'ala, banyak yang berzikir. Ya, beliau niaganya niaga minyak saman atau samin, mungkin sebagian orang mengatakan. Nah, cuma pernah beliau berhutang kepada orang, modal kan, kadang kita perlu modal besar sedikit. Kemudian beli minyak banyak sampai dua tempayan besar. Cuma sayangnya di malam hari itu entah bagaimana, mungkin lupa menutup tempayan atau ada tikus yang masuk. Nah, hari berikutnya beliau lihat tikusnya sudah mati, dan beliau tak tahu ini tikusnya baru lompat di satu tempat atau sudah dua-duanya lompat akhirnya mati. Akhirnya demi warok, demi kehati-hatian, beliau tidak ingin merugikan orang lain, maka beliau tumpahkan semua. Akhirnya beliau berhutang, kasihan, terlilit hutang. Ini bentuk kehati-hatian beliau, dikenal sebagai ahli warok. Nah,
Disebutkan dalam biografinya beliau, yang di dalam siar itu, beliau pernah bermimpi, pernah berjumpa Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf membuka mulutnya. Kemudian beliau mimpi masuk ke mulutnya Nabi Yusuf. Setelah itu beliau keluar lagi. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, takwilkan mimpi dan jangan engkau takut. Akhirnya memang beliau jadi pakar takwil mimpi, Muhammad bin Sirin. Seperti Nabi Yusuf, ahli takwil mimpi. Ini beliau. Dan ceritanya banyak masalah takwil mimpi, disebutkan contoh-contohnya dalam siar itu. Jadi kemahiran gitu. Betul. Iya, firasatnya kuat sekali. Mimpi ini artinya ini, mimpi itu artinya itu. Mimpi itu dijadikan sebagai petunjuk. Sebagai isyarat. Kalau orangnya mukmin jadi mubasyirat, jadi pemberi kabar gembira. Semangat. Iya, penyemangatan. Pernah beliau ditanya, bagaimana saya bermimpi ada seseorang yang dia tak pakai baju dan dia menabuh genderang di bawah, yaitu di bawah kakinya penuh dengan sampah. Maka beliau mengatakan, kalau betul mimpimu seperti itu, berarti ini adalah Al-Hasanul Basri. Nah, menabuh genderang berarti apa? Beliau ini rajin memperingatkan umat manusia. Nah, di bawah telapak kakinya ada banyak sampah, yaitu memperingatkan umat manusia dari fitnah dunia. Beliau tak pakai baju, artinya beliau ikhlas. Terus ada orang datang lagi mengatakan, saya mimpi saya azan. Beliau tengok-tengok. Nah, kamu semalam mencuri kan? Nah, gimana Anda tahu? Iya, dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan, Ayyatuhal iru innakum lasariqun. Wahai rombongan unta, rombongan pengendara unta, kalian adalah pencuri. Di situ kaki tangan kerajaan berseru. Jadi ini gambaran, engkau azan sementara karaktermu demikian saya nampak, berarti engkau pencuri. Ayat lain datang mengatakan, saya bermimpi saya azan. Beliau tengok-tengok, engkau akan haji tahun ini. Nah, ditanya, gimana Anda tahu? Itu Nabi Ibrahim mengatakan, yaitu Allah berfirman pada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Panggillah orang-orang untuk berhaji, nih saya mereka akan datang kepadamu dengan jalan kaki, dengan kendaraan dan sebagainya. Sama-sama azan, tapi kalau orangnya lain, takwilnya boleh lain. Dan seterusnya. Iya, memang kepakaran. Banyak contoh dalam siar takwil mimpi yang ditanyakan orang kepada Imam Ibnu Sirin. Dia belajar ke ataupun didapat ilham? Tak tahu. Tapi seringkali para ulama mengatakan masalah takwil mimpi ini mauhibah minallah, pemberian dari Allah. Walaupun asalnya ada dalam Quran wal hadis, dia wajib rajin membaca juga tentunya. Intinya talenta itu ada, tapi wajib belajar juga biar semakin tajam. Baik, Ali bin Abi Bakrah dalam riwayat yang lain yaitu Abdurrahman ibni Abi Bakrah. Baik, beliau siqah. Beliau adalah Basri. Baik, an Abi Bakrah. Baik, yang tadi belum selesai. Abdurrahman bin Abi Bakrah kunyanya adalah Abu Bahar, kalau banyak bapak lautan, siqah. Ayahnya Abu Bakrah, Bakrah sendiri artinya adalah yaitu apa? Tali timba sumur. Jadi anaknya bapak lautan, ayahnya adalah bapak apa istilahnya nih? Tali timba sumur. Ini untuk membantu mengingat aja. Kunyahnya ini. Iya, tali untuk ambil air di sumur. Beliau sendiri namanya adalah Nufai ibnul Haris as-Saqafi dan beliau juga Basri. Berarti hadis ini, sanad ini semua rawinya adalah orang-orang Basrah. Makanya Al-Karmani mengatakan rijalus sanadihi basriyun, semuanya orang-orang Basrah ini. Baik, sekarang isi hadisnya, dzukiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qol. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini mengisyaratkan bahwasanya Abu Bakrah menyampaikan sejumlah hadis pada waktu itu. Di antaranya ini disebutkan bahwasanya Nabi bersabda sebagai berikut, fa inna dima'akum wa amwalakum, dan ini tentunya hadisnya sebenarnya agak panjang, akan dibahas di dalam Kitabul Hajj dan juga kitab-kitab yang lain di dalam Sahih Bukhari. Cuma sisi pendalilannya saja yang diinginkan oleh Imam Bukhari ini nanti, yang bawah itu, yang paling akhir. Bukan paling akhir ya, menjelang akhir.
Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta benda kalian, Muhammad bin Sirin mengatakan, saya menyangka, jadi beliau agak ragu. Al-Hafidz mengatakan, tapi telah kita lewati di dalam sanad yang dulu, Muhammad bin Sirin sama sekali tidak ragu, yaitu memang 3: darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian. Alaikum haram, itu haram terhadap kalian, maksudnya darah haram untuk ditumpahkan, harta haram untuk dirampas, dan kehormatan haram untuk dicemarkan. Berapa banyak orang di masa sekarang yang bermudah-mudah menumpahkan darah, bermudah-mudah merampas harta orang lain, sama saja harta orang yang masih sanak kerabat dia ataukah bukan sanak kerabat dia dengan cara yang haram, dan juga melanggar kehormatan orang lain, tak kisah, tak peduli, menjadikan kehormatan saudaranya sebagai bahan obrolan, bahan untuk melampiaskan kebencian, bahan untuk apa saja itu, pemanis, sebagai bahan mengisi kekosongan, seakan-akan tak ada kerjaan kecuali itu. Padahal Rasulullah telah menyebutkan ini adalah haram. Haram, ini adalah haram. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini. Nabi berkhutbah pada tarikh berapa? 10 Dzulhijjah. Ini adalah hari yang paling mulia di sepanjang tahun. Bahkan Idul Fitri pun kalah. Idul Adha lebih mulia daripada Idul Fitri. Sebagaimana sabda Nabi tentang apa? Hari yang terbaik adalah tarikh yang ke-10. 10 dari Dzulhijjah. Jadi ini hari yang paling suci. Ternyata kesucian darah, harta, dan kehormatan itu bagaikan kesucian tarikh 10 Dzulhijjah fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan suci juga. Betul-betul kesucian di dalam kesucian. Dalam riwayat yang lain, fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, yaitu negeri Makkah, di tempat yang suci. Jadi kesucian seorang muslim itu bagaikan gabungan 3 kesucian yang tadi. Makanya tidak boleh sembarang-sembarang orang itu berbicara ini dan itu tanpa mempertimbangkan perkara-perkaranya. Ini macam memburuk-burukkan. Betul, memburuk-burukkan tanpa hujah, tanpa apa, yang penting menjatuhkan orang lain agar mati dia, atau mati apa istilahnya? Iya, lemah semangat, atau orang tak lagi dengar ucapan dia, namanya sudah rusak, dan seterusnya. Jengkel semuanya. Betul. Seringkali hawa nafsu masuk di situ. Takut meninggallah, melarikan diri juga. Paling gitu-gitu. Tayyib. Ala, ini harfu tanbih, menunjukkan yang setelahnya ini sangat penting. Liyuballighi syahidu minkumul ghaib, hendaknya orang yang hadir dari kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Iya, perkara kehormatan muslim, harta dan darahnya, ini perkara yang sangat besar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, la zawalu samawati wal ardi ahwanu 'ala Allah min safki dami muslim bi ghairi haqq. Sungguh hilangnya langit dan bumi itu masih lebih ringan untuk Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Baik. Sebagaimana juga di dalam hadis Ibni Umar, yang mana Rasulullah, Ibnu Umar mengatakan, ma'adzamaki wa a'zama hurmataki walakinnal mu'min a'zamu hurmatan minki. Ibnu Umar berkata kepada Ka'bah, alangkah agungnya engkau, alangkah terhormatnya engkau, tetapi kehormatan mukmin lebih agung daripada kehormatan engkau, wahai Ka'bah. Baik. Dan di sini yang menjadi sisi pendalilan apa? Yaitu penyampaian ilmu, penyebaran dakwah, apa yang telah didapatkan diajarkan. Inilah sisi pendalilannya. Wa kana Muhammadun yaqul, Muhammad bin Sirin berkata, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW benar. Nah, ini iskal. Bagaimana perintah dan larangan dihadapi dengan perkataan benar atau tidak benar? Biasanya istilah benar atau tidak benar, jujur atau dusta, ini terkait dengan berita, bukan perintah dan larangan. Kalau Nabi mengatakan akan terjadi begini, ya baru sesuai dikatakan oh memang benar, atau oh keliru, misalkan kan orang berani mengatakan keliru. Cuma sekarang Nabi tidak memberikan berita apa-apa, Nabi sedang memberikan perintah. Bagaimana Muhammad bin Sirin mengatakan benarlah Rasulullah SAW, karena dzalik, itu sudah terjadi.
Dari sisi apa ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, boleh jadi yang dimaksudkan di sini adalah bahwasanya Muhammad bin Sirin, karena memang beliau pakar tafsir, beliau memandang ada isyarat dari Nabi SAW bahwasanya ilmu ini akan terpelihara dan hadis-hadis beliau akan diajarkan dari generasi ke generasi. Dan ternyata betul, ternyata memang sunnah Nabi itu akan selalu dipelihara. Ada generasi sahabat menyampaikan dari Nabi, ada generasi tabi'in menyampaikan dari sahabat, ada generasi atba'ut tabi'in menyampaikan dari tabi'in. Jadi ini isyarat benarnya sabda Nabi tadi, walaupun jelas lafadznya bukan berita tapi perintah. Maka boleh jadi Muhammad bin Sirin mengucapkan itu karena sudut pandang yang seperti ini. Oh, Nabi benar, memang apa? Ada para ahli hadis yang memelihara sunnah-sunnah beliau, yang menyampaikan apa yang pernah didapatkan dari guru yang sebelumnya. Dan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, yaitu boleh jadi maksudnya benarlah Rasulullah, yaitu Rasulullah sudah memiliki firasat nanti kaum muslimin mengalami pertumpahan darah, kaum muslimin mengalami perebutan harta benda, ada juga yang pencemaran kehormatan. Maka Nabi memperingatkan ini agar kalian jangan melakukan itu. Lalu Muhammad bin Sirin mengatakan, oh benar ternyata firasat Nabi. Setelah ini banyak kekacauan, banyak kebingungan, banyak darah tertumpah dan seterusnya. Iya, kegaduhan dan seterusnya itu. Iya, ada pemberontakan dan beraneka ragam urusan di zaman Muhammad bin Sirin. Iya. Ayo, tak puas hati, betul. Ala hal balagtu, ingatlah oleh kalian, bukankah saya telah menyampaikan ini? Jadi Nabi bukan hanya menyuruh orang menyampaikan, beliau sendiri menyampaikan dari Allah. Maka 2 kali marratain. Kata Al-Karmani rahimahullah, ini menunjukkan yaitu anjuran untuk mengulang kalimat. Nabi mengulang 2 kali, hal balagtu. Disunahkan mengulang kalimat mungkin 2 kali atau 3 kali litakid, untuk menguatkan pemberitaan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.